Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama jamak dari alim. Para ulama inilah yang melanjutkan misi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Merekalah yang membimbing umat ini. Melalui merekalah umat mendapatkan pencerahan. Melalui bimbingan para ulama akan tersingkap mana yang hak dan mana yang batil. Dan itulah yang harus senantiasa menjadi prinsip kita. Memposisikan para ulama, menjadikan para ulama sebagai marja'iyah, sebagai rujukan di dalam kita meniti perjalanan hidup ini dalam berbagai masail dan masyakil yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan tentu para ulama mereka bertingkat-tingkat dalam hal keilmuannya, dalam hal ketakwaannya, dalam hal waraknya, dalam hal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di antara mereka ada yang diistilahkan dengan al-kibar. Para ulama kibar. Para ulama yang senior baik dalam hal ilmu maupun dalam hal usia. Ada juga para ulama yang di bawah mereka dalam hal senioritasnya. Ada pula yang di bawahnya, ada pula yang di bawahnya. Kita semua diperintah dalam syariat ini untuk kembali kepada mereka. Terkhusus akabiruhum, kibaruhum, ulama kibar di antara mereka. Karena berbagai permasalahan-permasalahan mudlahimmah, permasalahan-permasalahan pelik yang terjadi di tengah-tengah umat ini, permasalahan-permasalahan yang samar, yang nyaris sulit terbedakan antara A dan B, yang dapat menyingkapnya ba'da Allah Subhanahu wa taala adalah al-kibar. Yang terkadang Allah belum memberikan taufik bagi para ulama yang bukan kibar untuk memahami dan mengetahui permasalahan tersebut. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kita al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakah, barakah itu bersama orang-orang yang senior di antara kalian. Demikian pula dalam hal ilmu, demikian pula dalam hal kedudukan para ulama. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita perhatikan perjalanan dakwah di negeri kita ini, sejak munculnya fitnah Sururiyah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, kepada asatidzah kita untuk dekat
dengan para ulama kibar untuk mendapatkan bimbingan dari para ulama kibar. Muncul fitnah sururiyah kurang lebih tahun-tahun 90 sekian di Indonesia. Para asatidzah memohon bimbingan dari ulama kibar, Syekh Rabi' di antara mereka di dalam menyikapi fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Muncul fitnah Abdurrahman Abdul Khaliq, fitnah Ihya'ut Turath. Walhamdulillah kita berada di bawah bimbingan ulama kibar, di antaranya adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Sementara sebagian yang lain tidak mengambil bimbingan ulama kibar, mengatakan kembali kepada ulama, di bawah bimbingan ulama, tetapi tidak di bawah bimbingan ulama kibar. Sehingga terus bertahan membela manhaj sururiyah, membela Salman Al-Audah, membela Safar Al-Hawali, membela Aid Al-Qarni. Dan ketika dilakukan muhadarah untuk menyingkap bahaya fitnah sururiyah, mereka mengatakan muhadarah yang berbahaya, yang akan dicaci, dicela padanya nama-nama para ulama terkemuka. Mengapa? Karena dalam hal-hal yang seperti ini, dalam masail fitan, tidak kembali kepada ulama kibar. Walhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah terselamatkan dari fitnah sururiyah. Muncul fitnah-fitnah selanjutnya. Berbagai fitnah bermunculan. Kita tidak lagi berbicara tentang fitnah Jama'atut Tabligh atau fitnah Ikhwanul Muslimin, karena permasalahannya jelas, bukan permasalahan yang samar. Terkhusus bagi salafiyin. Muncul fitnah Al-Hajuri. Walhamdulillah kita semua, terkhusus asatidzah, kembali kepada bimbingan ulama kibar, berpegang dengan bimbingan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang menjelaskan tentang bagaimana Al-Hajuri didukung oleh para ulama al-afadil, walaupun tingkatan mereka tidak tergolong sebagai kibar, menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Sementara sebagian orang, sebagian duat di Indonesia ini, ketika kembalinya tidak kepada kibar, ikut terseret dalam fitnah hajuriyah. Sebagian lagi mengesankan dekat dengan hajuri, dalam kondisi yang lain mengesankan berlepas diri dari hajuri, meletakkan satu kakinya di tengah-tengah pengikut hajuri, satu kakinya di tengah-tengah salafiyin. Mengapa? Karena tidak kembali kepada bimbingan ulama kibar, walaupun mengatakan di bawah bimbingan ulama. Muncul fitnah fuyush. Walhamdulillah kita terkhusus asatidzah
merujuk bimbingan ulama kibar. Di antara mereka adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, terselamatkan dari fitnah tersebut. Sementara sebagian orang tidak mengambil bimbingan ulama kibar, sehingga lambat di dalam menyelamatkan dirinya dari fitnah. Muncul fitnah Muhammad al-Imam dan yang bersamanya Al-Bura'i dan yang lainnya, yang mereka enggan untuk dibimbing, dinasihati oleh ulama-ulama kibar yang ada di mamlakah. Merasa dakwahnya diintervensi oleh Syekh Ubaid, Syekh Rabi' dan yang lainnya. Ini dakwah urusan ulama Yaman. Sementara kita tidak mengenal hizbiyah, tidak mengenal kedaerahan, tidak mengenal pengelompokan-pengelompokan. Dakwah ini dibangun di atas al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Walhamdulillah, di bawah bimbingan ulama kibar, Syekh Ubaid, berikutnya Syekh Rabi', kita terselamatkan dari fitnah Muhammad al-Imam, terselamatkan dari fitnah Al-Bura'i dan yang bersamanya. Muncul fitnah Dzulqarnain. Datang bimbingan dari ulama kibar. Syekh Rabi' dalam jalsah, di antaranya jalsah tahun 2012, kemudian dilanjutkan tahapan-tahapan berikutnya hingga keluarlah tahdzir dari Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala. Kita bersama ulama kibar di bawah bimbingan mereka, sehingga terselamatkan dari fitnah Dzulqarnain. Bermunculan fitnah-fitnah selanjutnya. Ketika ahlu sunnah dibingungkan dengan kedatangan Uthman As-Salimi di Indonesia, kita meminta bimbingan ulama kibar. Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, asatidzah meminta bimbingan kepada beliau, menanyakan hal ini, sikap apa yang kami ambil. Beliau katakan, ma'alaikum alla tahdhuru, tidak mengapa kalian tidak hadir, enggak usah hadir. Masyayikhul Yaman fihim dha'af. Masyayikh Yaman termasuk yang kita tanyakan itu kondisi manhajnya lemah. Maka kita pun berusaha mengambil bimbingan ulama kibar dalam permasalahan ini. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita ahlu sunnah wal jamaah, terkhusus para asatidzah, mempunyai prinsip kembali kepada para ulama, berusaha semaksimal mungkin di bawah bimbingan para ulama. Dan tentu yang terus senantiasa kita dahulukan adalah bimbingan al-kibar, bimbingan para ulama kibar. Dan terbukti dalam sekian perjalanan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai fitan tersebut melalui bimbingan para ulama kibar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kembali kepada hadis Abi Darda radhiyallahu anhu.
sebuah hadis yang mulia, yang luar biasa. Apabila seseorang benar-benar mencermati dan merenungkan kandungan hadis ini, maka dia bisa menangis. Menangis meratapi dirinya. Di manakah posisi dia dari hadis ini? Sudah sejauh manakah saya memperhatikan ilmu dalam perjalanan hidup yang saya jalani ini? Apakah saya sudah sebagai seorang talibul ilm yang sebenarnya? Ataukah hanya pura-pura saja? Ataukah sebatas formalitas saja, yang penting nampak hadir di majelis, selesai? Ataukah sebagai rutinitas saja, tiap hari datang, tetapi tidak bisa mengambil faedah dari majelis-majelis itu? Ini semua sebagai bahan tadabbur kita. Harapannya dengan memahami hadis Abu Darda radhiyallahu anhu ini, kita akan cinta dengan ilmu, cinta dengan lingkungan ilmu, cinta kepada ahlul ilm, cinta kepada talabatul ilm, menghormati mereka, memuliakan mereka. Kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk benar-benar rajin dan sungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara ulama menyebutkan, apabila seseorang telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka ilmu yang dipelajari itu akan berbuah. Ilmu yang dipelajari itu akan berbuah. Kalau ada pohon, dirawat dengan baik, dirawat dengan sungguh-sungguh, dipenuhi segala hak-hak yang dibutuhkan oleh pohon tersebut, maka insya Allah akan berbuah dengan buah yang bagus. Dibandingkan pohon yang tidak diperhatikan, jarang disiram, jarang dipupuk, tidak dirawat dengan baik, asal-asalan, tidak muncul buahnya dan tidak berbuah. Apa buah dari ilmu? Buah ilmu sangatlah banyak. Yang paling utama adalah khasyatullah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama yang mereka menguasai ilmu agama, yang mereka melengkapi ilmu yang dimiliki dengan al-amalus salih, dengan akhlak yang mulia, maka akan tercipta al-khasyah dalam jiwanya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak heran di antara as-salaf ada yang mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilm al-khasyah. Ilmu itu bukannya banyak-banyakan riwayat. Wah, ini hafalannya banyak, riwayatnya banyak. Banyak hafalan hadisnya, wah hebat dalam menyampaikan ilmu.
Tidak cukup sampai di situ. Walakinnal ilm al-khasyah. Akan tetapi hakikat ilmu itu adalah al-khasyah. Tumbuhnya rasa takut kepada Allah pada diri seseorang. Orang yang ilmunya sedikit, namun betul-betul ilmu itu menjiwai, ilmu itu mewarnai kehidupannya, sehingga mewariskan al-khasyah. Betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya bagus, tutur katanya mulia, budi pekertinya luhur. Di samping akidahnya bagus, manhajnya bagus, ibadahnya bagus. Maka dia jauh lebih baik daripada seorang yang ilmunya jauh di atasnya. Dalam banyak sisi kalah. Hafalannya kalah. Banyak-banyakan riwayat juga kalah. Cara menyampaikan ilmunya juga kalah. Namun tidak ada khasyah padanya. Ilmu hanya dijadikan sebagai alat untuk memposisikan diri. Supaya orang mengenalnya sebagai alim. Supaya orang menghargainya. Maka yang pertama tadi jauh lebih mulia. Dan ini sudah diamati oleh as-salafus salih. Sehingga mereka mengatakan laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilm al-khasyah. Sebagian lagi mengatakan bahwa tidak bermanfaat az-zaka bila zaka. Kecerdasan seseorang, kepandaian seseorang itu tidak bermanfaat bila tidak diiringi dengan az-zaka. Tidak diiringi dengan kebersihan jiwa. Tidak diiringi dengan ketakwaan, tidak diiringi dengan kejujuran, tidak diiringi dengan sikap insaf, sikap objektif, tidak diiringi dengan sikap adil, maka tidak bermanfaat. Kepandaian, kecerdasan, kejeniusan seseorang manakala tidak diiringi dengan az-zaka. Oleh karena itu, nasihat kami untuk thalabatul ilm, terkhusus yang Allah berikan kecerdasan, Allah berikan az-zaka, hendaknya berupaya semaksimal mungkin memupuk diri ini dengan az-zaka. Dengan kebersihan jiwa. Jangan sampai kepandaian antum, kecerdasan antum, kejeniusan antum justru menjadi wabal, menjadi sebab buruknya antum di kemudian hari. Karena tidak diiringi dengan kebersihan jiwa. Mengapa para sahabat Rasul SAW sebagai orang-orang yang mulia, hudatan muhtadin, orang-orang yang betul-betul sebagai pembimbing, sebagai pemberi petunjuk ba'da Allah kepada umat manusia. Karena Rasul SAW tidak hanya mengajarkan ilmu kepada mereka. Rasul SAW tidak sebatas yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Namun Rasul SAW melengkapinya dengan wayuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Menempa mereka dengan al-akhlaq al-karimah, dengan budi pekerti yang luhur. Membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Mendidik mereka sebagai orang-orang yang jujur. Membimbing mereka sebagai orang-orang yang beradab.
orang-orang yang hatinya hidup. Sehingga bergabunglah antara kepandaian antara az-zaka dengan az-zaka. Disitulah puncak kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada seseorang. Berikutnya adalah di antara buah ilmu akan mewariskan al-ikhlas dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dan dalam masalah muamalah. Ini buah dari ilmu yang benar, al-ilmu nafi'. Tauhidnya betul-betul benar, ikhlas karena Allah. Ibadahnya juga demikian. Akhlaknya juga demikian. Bukan tasannu'an. Berakhlak mulia itu tidak dibuat-buat, tetapi tadayyunan. Betul-betul ini sebagai agama, sebagai keyakinan yang harus saya seperti ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal muamalah, dalam berhubungan. Dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah kepentingan pribadinya mengalahkan al-haq. Tidaklah maslahat pribadinya menyetirnya untuk bermuamalah dengan siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja, sesuai dengan maslahat dan kebutuhannya. Tetapi betul-betul dibangun di atas ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah bahwa al-ilmu yurithu al-amal salih. Mewariskan al-amal salih. Al-ilmu nafi' akan membuahkan al-amal salih. Bukan orang yang jauh dari al-amal salih. Sehingga bisa kita jadikan sebagai introspeksi diri. Kalau kita sudah lama belajar, tetapi malas melakukan amal saleh. Sudah bertahun-tahun kita ini hadir di majelis ilmu, tetapi malas untuk melakukan amal saleh. Maka perlu ditinjau ulang ilmu yang kita pelajari barokah ataukah tidak. Untuk segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, buah dari ilmu adalah as-salah, kebaikan. Semakin belajar ilmu, akhlaknya semakin bagus, jiwanya semakin bersih, perilakunya semakin sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Perbuatannya terbimbing, terarah. Ini buah dari ilmu. Sehingga kalau sekiranya kita sudah belajar, tetapi masih nampak hal-hal yang tidak baik pada diri kita, hendaknya segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah belajar lama kok saya masih seperti ini. Saya kok tidak bisa merubah karakter saya. Saya tidak bisa membersihkan jiwa saya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi ketakwaan, agar diberi salah, kebaikan. Khawatir ilmu yang selama ini kita belajari bukan ilmu yang barokah. Berikutnya, ilmu akan mewariskan al-iqtida' bi ahlihi. Akan mewariskan sikap mengikuti para ulama. Terutama di ayyamul fitan, kita harus merujuk kepada para ulama. Di bawah bimbingan mereka, terkhusus akabiruhum, ulama-ulama kibar. Mereka lah yang banyak mengerti tentang seluk-beluk al-fitan yang terjadi. Kemudian ilmu akan mewariskan at-tu'adah wa adamul ajalah illa fil khair.
akan mewariskan sikap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak panik, kecuali dalam kebaikan. Karena dengan ilmu akan lebih terkontrol kejiwaan seseorang. Akan lebih jernih cara berfikirnya. Itulah al-ilmu nafi', ilmu yang barokah. Kemudian buah dari ilmu adalah la yurithu sahibahu takabbur bal yurithu tawadu'. Ilmu itu tidak mewariskan kesombongan pada talibul ilm. Bahkan ilmu akan mewariskan sikap tawadhu'. Berhati-hati di dalam bertutur kata. Tidak tinggi hati, sombong merendahkan orang lain. Tidak menolak kebenaran jika kebenaran itu datang kepadanya. Karena al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-ilmu nafi', ilmu yang barokah, akan mendidik seseorang menjadi seorang yang tawadhu, seorang yang rendah hati, bukan seorang yang sombong. Demikian pula al-ilmu yurithu ashabahu wa hamalatahu al-khuluq al-jamil wa an-ni'at al-fadil fi aqwalihim wa fi a'malihim. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ilmu akan mewariskan kepada para penuntut ilmu akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sifat-sifat yang terpuji. Fi aqwalihim, pada ucapan mereka, wa fi a'malihim, dan pada perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait Rasul alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak budi pekerti yang agung. Ini di antara buah ilmu. Ada ilmu nafi', ilmu yang barokah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullah taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini. Dan tentu apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini hakikatnya adalah nasihat. Pertama, tertuju pada diri kami, dan berikutnya tertuju kepada ikhwani sekalian yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mutahabbina fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling tegak di atas sikap at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, berwasiat di atas berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Harapannya kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan barokah dari Allah dalam meniti kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.